Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu tasawuf yang ada pada masa sekarang ini 3 martabat. Pertama, ilmu tasawuf yang sangat memberi manfaat bagi orang yang mubtadi, yang mempunyai nafsu, yakni orang yang permulaan menjalani akan ilmu tarikat, yang belum suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, seperti orang yang belum suci hatinya itu daripada riya dan ujub, dan daripada kibrun, takabur, dan daripada ghadab dan barang sebagainya. Dan jikalau telah suci ia daripada maksiat yang zahir sekalipun. Jadi tak kena juk hai senambung daripada malam-malam yang kalalu. Mungkin takut paut dengan ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlak. Ilmu tasawuf bak zamannya terbagi kepada lebih martabat. Yang pertama sekali, ilmu tasawuf yang memberi manfaat kepada manusia, kepada orang yang baru belajar, kepada lagi-lagi orang tanya-tanya. Ya, orang yang baru belajar ataupun lagi kita nyonyo yang matang tak turut hawa nafsu. Lagi tanya kan matang tak turut hawa nafsu kan? Ya, golong bisa tak sebelah 100% hawa nafsu. Hawa nafsu katanya matang lagi berakan, matang lagi banyak tu hati lahir jemun. Yang mana orangnya tengah menjalani ilmu tarikat, tengah belajar untuk menyucikan jiwa. Ya. Dan urunnya termasuk matangna melakukan maksiat-maksiat yang batin. Nya berarti timang tak ke tanya. Matangna maksiat batin, dah maksiat batin. Matangna riya, matangna ujub, matangna takabur, matangna ghadab, bengih kita tanya kepada saudara ataupun bengih bukan karena Allah dan barang sebagainya, walaupun memang ka bersih zahir katanya. Hai zahir ka bersih. Mia bahasa katanya dah semayang, kalau tak turun semayang ka bersih daripada najis. Kemudian kalau tak menuju junub, mia katanya hadah raya. Dan sebagainya, pokoknya bersih pakaian, bersih tempat, bersihlah yang zahir. Yang namun hanya tak pungkiri hati katanya golong bersih daripada riya. Nya berarti najis batin matangna apa katanya. Walaupun najis lahir ka tak pegelih. Kata semayang kan kau wajib pilih najis yang zahir. Nyan ilmu tasawuf untuk membersihkan jiwa orang yang lagi tanya-nyo adalah sangat penting dan sangat bermanfaat. Bahkan nyo adalah fardu indra. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang mutawasid, yang mempunyai hati, yakni orang yang pertengahan di dalam jalan tarikat, yang telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin itu. Nyanyian ilmu tasawuf sih. Ilmu tasawuf yang tingkatan yang pertamanya juga sangat berarti, sangat bermanfaat bagi orang yang mutawasid. Tahu orang mutawasid? Orang yang kagli hati. Para ulama-ulama yang salehnya kagli hati. Tetap ilmu tasawuf yang model mono sangat bermanfaat bagi orangnya untuk menjaga daripada ibadat-ibadat orangnya. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang muntahi, yang mempunyai ruh yang telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, dan suci pula hatinya daripada orang yang orang selain daripada Allah, yakni orang yang arif, yang arifin, yang telah sampai kepada makrifah akan Allah Ta'ala dengan makrifah yang sebenar-benarnya. Ini ilmu tasawuf yang pertama. Termasuk bermanfaat kepada orang-orang yang katrok tingkatan makrifah, yang genyan berbuat sesuatu bukan lagi karena manusia. Wategi ibadat tok persis karena Allah. Wategi ibadat cuma karena Allah. Ini ilmu tasawuf yang pertamanya sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang tingkatan muntahi. Adapun urus-urus yang kata tingkatan tinggi, hanya para aulia-aulia andre. Mana yang boleh pegang?
ilmu tasawuf untuk pegli hatinya nyo berlaku mandum. Getanyo nyo yang matang rendah perle tak belajar lom, tak pegli hati. Orang yang katrok tingkatan mutawasid yang memang kagli hati memang perle gepegli lom untuk bertolong dengan Allah Taala. Menasib orang yang arifin, orang yang arif billah juga perle untuk gekaji ilmunya supaya dia geli hati juga terus menerus ingat kepada Allah. Hati kitanya ibarat cermin. Menyecerminkan kuto perle ya ia untuk dapat geli. Menyecerminkan kagli perle sit ke tukang lap, ia sit untuk tukang pegeli. Menyecerminkan kagli tatat juga matang perle ke ia sit tukang pegeli. Yang ibarat ilmu tasawuf. Bermula kitab ilmu tasawuf yang martabat yang pertama ini yaitu seperti kebanyakan kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Minhajul Abidin dan kitab Arba'in fi Usuluddin dan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan akan dia itu di dalam kitab yang bernama Siyarus Salikin ini. Tah teman ilmu tasawuf yang martabat pertama yang perlu kita kaji, yang fardhuin untuk tak dalami kita dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, seperti kitab Bidayatul Hidayah. Yang punya Bidayatul Hidayahnya di dalam tentang ibadat lefon dijelaskan. Dan kan sekedar tentang ibadat supaya ibadat kita ikhlas karena Allah. Kemudian kena yang biasa kita lam yahtali manan nyan dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah dalam kitab Maraqi Ubudiyah nyan syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah nyan pekan lam yahtalim yang biasa kita takunan nak nabiyan. Kemudian dalam kitab Bidayatul Hidayahnya geperno getanyo kiban ibadat-ibadat getanyo kelakuan tanyo daripada fon budah hingga ihlom. Nyau tidak budah fon pu baca doa, berdoa yang tak baca. Kemudian dia tak berdoa ibadat yang boleh dapat buat. Semayang tahajud, kemudian dia semayang hajat, kemudian waktu kaitan subuh diadzan subuh. Leh diadzan subuh sunat fajar 2 rakaat. Sunat fajarnya lebih hebat daripada dunia dan isinya. Kemudian leh sunat fajar 2 rakaat, semayang lom jamaah subuh. Kemudian leh subuhnya nawirid sampai teruk wate itu bi matawro nyan pewiri yang perlu kita baca wate ka itu bi matawro nyan berarti na semayang isyraq le semayang isyraq na semayang duha le semayang duha entre na wate istirahat le istirahat entre na wate zuhur dan sebagainya. Cukup panjang wate kepegah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian yang penting dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang mencari makanan halal. Nyo kewajiban bagi kita orang Islam juga mencari makanan halal. Karena haram kita tak pajah makanan yang halal. Hanya perlu kita mandum. Jadi ilmu fikah pina di dalamnya, ilmu tasawuf juga hanya dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua kitab Minhajul Abidin. Yang biasa kena dengar-dengar bak radio ataupun bak internet kan, yang disebut oleh Ayah Sob Jinib, yaitu kitab Minhajul Abidin. Yang di dalam kitabnya pun diterangkan cara-cara katanya pengubat hati, nak akabah ilmu, nak akabah ibadat, nak akabah taubat, sampai itu menjelaskan penyakit-penyakit hati yang 10 dan ubat-ubat hati yang 10. Hanya dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Panjang penjelasan di tinan. Kemudian kitab Arba'in fi Usuluddin yang juga menjurus kepada tasawuf. Hanya ini juga ubat-ubat hati karya Imam Al-Ghazali. Juga kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan dalam kitab Siyarus Salikinnya. Juga kitab Siyarus Salikinnya adalah asal tasawuf yang fardhuin katanya pelajari, yang diterjemahkan oleh pengarang pengarang kitabnya Abdul Somad Al-Falimbani Sonan Siyarus Salikin.
Ya betul, Abdul Samad Palembang. Kan. Nyo ke nyo yang perlu tak pelajari supaya bisa tak amalkan dalam keseharian. Teman kita pelajari hak tak amal bagi. Nyo bak merno matang kana pahala, apalagi bak amalan. Beda fikir hak tak amal nah. Karena menyo kita nyo nak tuntut ilmu dengan hana tuntut ilmu tetap beda lah dia pada nyo. Nyo naya dia bacut. Whatever cekat masalah taubat nyo akan roh dah taubat katanya, walaupun trip akan dah taubat. Gecekat tentang bergat dengan saudara, walaupun orangnya matang na yang hanapah dengan saudara tu, trip ia katanya akan roh dah pegat siap tanya. Yang berkat tanya tuntut ilmu. Bahkan Imam Al-Ghazali pun waktu bamban tuntut ilmu bergah liganya kan karena Allah bergah. Kamu nyo waktu kamu tuntut ilmu jamu kan karena Allah, kamu jak-jak telefon. Ada tahu orang kembali galak tu. Bahkan tak jabu budaya karena memang nak abu ke motor. Truk kenan. Trip atau tabut dan tabut ternyata ka ikhlas sedikit demi sedikit. Lagi tengok buat nah. Nyo enggak tabut tapi tengok. Nah yang hang gejabu pakai ya ceunan. Bahkan ya Abu Tabi ya di ceunan. Bahkan ya Abu Tabi karena nyana sama dia hari mati tu tinggal sama dia 10 lebih. Nah yang munan. Tetapi trip katanya ikhlas gerau tu. Waktu kata tabut dan tabut akan ikhlas gerau tu. Yang penting tabut ile. Dan tengah malam kitab Ihya Ulumuddin dan barang sebagainya. Dan karena inilah berkata Arif Billah Syekh Husain Al-Faqih rahimahullah taala, i'lam anna kutubal Ghazali tudawi an sumumil ghaflati wa tuqidul ulama ad-dhahiri min sunnatil ghaflati wa tusi'ul ilma lil ulama'ir rasikhina wal awliya'il muqarrabina dalina ala Allahi wa amma man lahu qalbun fala anfa' lahu illa min kutubi syadziliyah wa man lahu dhukun wa wujdanun wa manazilun fa kutubul Ibnul Arabi. Artinya ketahui olehmu bahwasanya segala kitab Imam Al-Ghazali itu mempunyai mengobati daripada orang yang punya kena racun ya. Lagi yang manfaat bagi orang yang jahil dan orang yang mubtadi yang mempunyai nafsu dan menegahkan ulama yang menjagakan ulama yang mengkaji ilmu zahir daripada mengetuk lainnya itu dan manfaat ia bagi orang yang pertengahan yang menjalani akan ilmu tarikat. Nya berarti kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Al-Ghazali nyo menurut geken oleh Syekh Husain Faqih cukup bermanfaat kepada orang-orang yang matang lele lagi-lagi tanya. Kitab Imam Ghazali sangat manfaat. Maka dia tidak dengar surah tasawuf katanya merasa perle dah untuk tak pegat hati, untuk tak taubat kepada Allah Taala kiban yang betul ya, untuk tak puya daripada maksiat. Sangat bermanfaat bagi orang-orang yang jahil. Angkanya tanya je dekat orang jahilnya, tanya je pada bergarau dekat malim. Dan juga orang-orang mubtadi yang matang peturut hawa nafsu. Tanya matang le dah peturut hawa nafsu. Tak sembahyang matang dilat-dilat. Sabot juga sangat bermanfaat kepada ulama-ulama supaya menjaga ulama yang zahir daripada lalai. Supaya ulama-ulama yang zahir, hai urang ka getupa secret doa krek tentang fikih. Tempat katanya tak teman yang lang kampung kan. Nya dak kan ulama-ulama di kampung dia. Adapun ulama-ulama lainnya. Namun punya ilmu tasawuf yang tingkatan pertamanya hanya lepas. Nya ibarat ia. Ibarat ia
yang perle tapi ada haya tetap di dunianya, ia tetap perle. Maka ilmu tasawuf walaupun haya tetap ulama tetap perle. Dan juga bermanfaat bagi orang yang ahli tarikah. Nah, nyaukenya apa? Bagi orang yang pertengahan menjalani akan ilmu tarikat dan meluaskan ilmu bagi ulama yang rasikin, yakni ulama yang muntahi. Nyo ilmunya juga perlu kepada ulama-ulama yang keluar ilmu. Mamanya kepegah ke ulama macam perlu ilmu tasawuf, katanya kalau lebih perlu ilmu. Nah, katanya sahabat memang cukup bro tu macam. Ha, lado urang mana katanya kupu dayak buat dengku makin bro dia goju. Makin bro makanya makin jabut lah makin buk gak geroi. Mau ulama matang perlu gebut ba ulama yang lain. Karena tetap tu fauqa kulli zi ilmin alimun. Titip dia tu huruf malim nak yang malim belum. Ya tu malimnya nak malim belum. Sehingga urang-urang yang katuha yang kerja ulama rayanya nak tempat gebut si masing-masing urangnya. Ya, hang gebah beutnya. Beda pikir tu bang kaji ulama hanali tuntut ilmu. Ulama pun getuntut ilmu supaya gejagaro kecil daripada kelalaian. Apalagi katanya kan lalai tapi katanya tak kan dalam budak ni mabuk tu. Katanya mabuk dengan maksiat. Yang sangat penting ilmu tasawuf. Dan aulia dan muqarrabin dan menunjukkan mereka akan jalan kepada Allah. Ya, yang perlihat hajit. Dan adapun orang yang pertengahan yang baginya hati itu yang maka tiada yang terlebih manfaat pula baginya itu daripada segala kitab Saziliyah seperti Hikam Ibnu Athaillah dan barang sebagainya seperti yang lain hamba sebutkan insya-Allah Ta'ala pada martabat ilmu tasawuf yang kedua itu. Dan barang siapa baginya zauq dan wujudan yakni yang telah merasa ia akan ilmu hakikat dan telah mendapat ia akan dia dan baginya martabat yang telah sampai kepada maqam ruh, maka yang manfaat baginya seperti segala kitab Ibnu Arabi yaitu segala ilmu hakikat seperti yang lagi akan hamba sebutkan insya-Allah Ta'ala. Segala kitab ilmu hakikat itu daripada martabat ilmu tasawuf yang ketiga. Cuman urang-urang yang tingkatan arif billah yang katinggi nyana ilmu tasawuf yang gedalami le urangnya yaitu berupa kitab Imam Saziliyah. Adapun tarikat Saziliyah Abu Hasan As-Sazili. Toh teman kita urangnya kitab Ibnu Athaillah yaitu kitab Al-Hikam. Yang dalam puasanya nabu kita Al-Hikam berkandidayah. Nyokonyo adalah penting bagi orang yang akan mendalam. Getanya yang golong-golong mendalamnya kadang-kadang surah hikamnya haid tak tangkap. Bagi tulis dalam kitab hikam hang ngebi mendoa geyu preh macam geju oleh Allah. Getanya yang martabat ubutnya hazai hana tak mendoa, wate susah pasti tak mendoa. Wate sakit pasti tak mendoa. Pasti tak mendoa getanya wate sakit. Sedangkan martabat yang pertengahannya tengah sakit hanya mendoa, hana mendoa pakan gebi kira oleh Allah Taala yang pulih. Adapun hang gebi pulih pakan gepampun dosa, geangkat derajat, bah geangkat kira dia Allah Taala katanya hana melaki-laki hebat Tuhan li. Karena menyatakan melaki hebat Tuhan lagi ada protes Tuhan gitu. Jadi ilmu tasawuf tingkatan tinggi, kata-kata pertengahan matang getanya hanya tak konsumsi, getanya hanya tak amalkan kadang-kadang golong truk tingkatan tengok. Nah ilmiahnya namun golong truk tanya kenan lagi anak miat tak petaba sia kameng baru umur 2 tahun dengar sia kameng bergizi god dan manfaat tetapi ketika sia kamengnya pajuh le anak miat meninggal lincah ke eung yang anak miat baru ipin susu tak culok lah abah hai maka singa hana le anak miatnya butuh lambung. Jadi bermanfaat lincah manfaat, bermanfaat sia kameng manfaat, bergizi tetapi yang bergizinya kepada urang-urang yang karai raya menansid ilmu tasawuf yang tingkatan tinggi adapun tingkatan pertengahannya god bermanfaat tetapi menyertanya golong gelah ilmu tasawuf farduin
Nyo baik coba-coba takon tu salah surah dan katanya salah amalkan. Ya, nyan nama oleh onan. Baik entre bangka tinggi tak tahu bangga pegah abahan ada pele ka beres dak pada dengar le katanya. Padahal ibarat anu mit pajuh tia kameng ke eung. Ya. Nah ilmiahnya kan hana nah. Tetapi meriri urang yang kaji ilmiahnya urang-urang yang katrok tingkatan makrifah. Nah sahabat tu iaitu tingkatan yang kelih yang katrok bak makam ruh. Ha nya punya makam ruhnya orang-orang yang hana pernah melihat manusia dengan manusia. Watege manusia ke manusia yang de. Yang de adalah ciptaan Allah dan yang de adalah Allah. Yang kiban yang bentanya. Muno macam perbandingan. Dino nabak muling. Nah, wate mubah bamuling katanya biar ate tak bamuling pun dah pegah. Bamuling dah pegah. Wate tak bamuling kai mubah bawa coklat kai mubah bawa drink kai mubah. Apa latih katanya? Peng. Padahal ya te bamuling na melalat peng. Na uli merbe un 20 ribu uli 50 ribu un 30 ribu dia te bamuling. Hana. Nyokenya orang yang ka'arif billah. Wate ke makhluk kan bertanya yang de. Yang de adalah itulah ciptaan Allah. Yang de Allah Taala. Dia tak tiru urunyan, hanya tak tiru rutar tak katanya. Urunyan lagi dro ke aju urunyan. Katanya matang dia kata rendah. Matang paju matang pip susu katanya punya istilah anak mian. Menya urunyan kaja paju titi kameng ke eung. Kayu baju sisi unta bagi urunyan. Bagi orang arifinnya katrok martabat roh. Kiban martabat roh? Masuk martabat rohnya hana nampak le kiban yang manusia-manusia yang lainnya hana le peremun le urunyan. Hana deh le ba urunyan. Yang deh ba urunyan adalah Allah Taala yang Maha Mencipta. Ibarat katanya tak bah mulia tingkat ke peng. Tanya orang peng dah ingat tu. Orang tingkatan iman katanya baru tingkat ke peng. Urunnya tak bah mulia tingkat ke Allah. Karena ciptaan Allah Ta'ala. Nyan orang arifin lagi nyan. Kalau mau belajar ilmu tasawuf, nyan tasawuf yang tinggi-tinggi. Nyan katanya hanya dacau. Kan hanya dacau hana betul. Kan makanan tanya nyan boleh pegah. Yaitu kitab Tasawuf Ibnu Arabi. Nah yang Ibnu Arabi. Nah karangan soalnya Hamdah Fansuri punya ulama Aceh kan. Yang tingkatan-tingkatan tinggi kan. Bahkan Karim Al-Jaili Karim Al-Jaili nya menyata baca secara zahir koplo menentang ilmu yang biasa dia rupakan. Nah yang menentang, nah yang sesuai tapi hana ada tong surah. Nah yang hana ada tong surah. Betul-betul surah tapi hana ada tong surah. Bahkan membedakan amai surah hana ada tong. Nah yang menentang aja hanya dah fahami secara zahir. Ibarat lado ke eung ipajuh lihat nak min. Jadi mempudih perut meninggal. Dan lagi kitab tasawuf yang martabat yang pertama itu seperti kitab Qutul Qulub karangan bagi Syekh Abu Talib Al-Maki dan seperti kitab Risalah Al-Qusairiyah karangan bagi Syekh Abu Qasim Al-Qusairi yang disyarahkan akan dia oleh Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Nyan dan kitab madu-madu. Nyan tingkatan-tingkatan kita yang matang je tabut. Nyo tengok tak unanan matang yang boleh tabut ni kita harus salikinnya kan menjakup madu milih taat. Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Ghaniyah karangan bagi Said Abdul Qadir Al-Jailani dan seperti kitab yang bernama Awarifil Ma'arif karangan bagi Syekh Syihabuddin Umar As-Sahrawardi dan seperti kitab yang bernama Adabul Muridin karangan bagi Syekh Muhammad Khatib As-Sahrawardi dan seperti kitab yang bernama Miftahul Falah karangan bagi Said Syekh Ibnu Athaillah dan barang sebagainya. Dan seperti kitab yang bernama Al-Futuhut Ilahiyah karangan bagi Al-Alamah Al-Jami' Baina Syariah wa Tariqah Maulana Syekh Islam Zakaria Ansari. Dan demikian lagi seperti kitab
Madarijus Salikin karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan seperti kitab Syarah Wasiyah Sayyid karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Mutawali, dan seperti katanya yang bernama Risalah Anwarul Qudusiyah, dan seperti kitab yang bernama Masyarikul Anwaril Qudusiyah fi Bayani Ahdil Muhammadiyah, dan seperti kitabnya yang bernama Kitab Al-Bahrul Mawarid fi Mawathiqil wa Uhudi, dan seperti katanya yang bernama Kitab Al-Mughtarin atau Tambihul Mughtarin, dan seperti kitab yang bernama Akhlaqul Mutawallin, dan seperti kitabnya yang bernama Al-Fulkul Mashhun fi Bayani Tasawuf wa huwa ma'alaihi ulama'il amiluna, yaitu amat 4 jilid. Nya cukup panjang-panjang kan. Nah yang 4 jilid, nah yang panjang long nya Ihya Ulumuddin, nah yang 4 jilid sit, nah yang Ihya Ulumuddin wa tegu syarah oleh ulama-ulama lain, truk 10 bo jilid, truk 11 bo jilid. Dan seperti kitabnya yang bernama Al-Matan Al-Kabir As-Saghir dan barang sebagainya, dan sekalian itu karangan bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kita Imam Sya'rani. Dan demikian lagi seperti kitabnya Asir Wasuluk ila Mulkil Muluk karangan bagi Syekh Qasim Al-Habli, dan kitab yang sangat manfaat bagi orang yang mubtadi, yaitu yang menjalani tarikatnya. Nya kita yang kalau kita sebutkan madubnya adalah kitab muktabar bagi kita yang punya tingkatan tinggi, hana muktabar bagi kita yang hana muktabar untuk tamalkan bagi kita yang tinggi. Yang tingkatannya yang muktabar. Dan seperti kitab yang bernama Tartib As-Suluk Muluk karangan bagi Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Umar, dan seperti kitab yang bernama Minhajul Masalik ila Syarfil Masalikul Mutasarrif Salah Qusairiyah karangan bagi Syekh Arif Billah Sayyidi Ali Al-Mustafa dan barang sebagainya. Kau lega baca kitab no? Dan seperti kita yang bernama As-Sumtil Majid karangan bagi Syekh Al-Arif Billah Al-Muhaqqiq Sayyid Syekh Ahmad Al-Qushashi dan barang sebagainya daripada beberapa karangan yang manfaat bagi barang yang menjalani akan tarikat, yang mempunyai yang menyampaikan kepada Allah. Dan seperti katanya yang bernama kitabnya, katanya seperti kitabnya yang bernama Iqadul lil Taqrib li Taqarrub binawafili karangan bagi Al-Arif Billah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Maulana Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Qurani dan barang sebagainya daripada tiap-tiap katanya yang bermanfaat bagi suluk. Dan seperti kitab yang bernama Ad-Durus Samin karangan Al-Arif Billah Al-Muhaqqiq Al-Amah Sayyidi Syed Abdul Qadir Al-Aidarus, dan seperti kitab karangan yang bernama Az-Zuhrul Basim, dan seperti kitab yang bernama Al-Mafatihul Qudusiyah karangan Syed Abdul Qadir Al-Aidarus dan barang sebagainya. Dan seperti kitab yang bernama Al-Jami'ul Afrad karangan bagi Al-Arif Billah Syekh Tajuddin Al-Huda An-Naqsyabandi Al-Makki. Dan seperti kitabnya yang bernama Mawaidun Nafsi dan barang sebagainya, dan seperti kitab yang bernama An-Nasaitud Diniyah karangan Al-Arif Billah Maulana Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan seperti kitab yang bernama Ittihab Sailin, dan seperti kitab yang bernama Al-Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikmiyah, dan seperti kitab yang bernama Risalah Muawanah wa Muzaharah wa Muwaidah Mawaidah liragibina minal mu'minina fi tariqil akhirah, dan seperti kitab yang bernama Ad-Da'watut Tam wa Tadhkirah Ammah dan barang sebagainya. Kuliahkan kitab. Yang kata-kata yang kedua kan. Jadi yang pun tahu dah bacanya kita ilmu gatalinya tingkatan pertama, yang tanya baca tanya yang tingkatan yang kedua, tingkatan urang-urang yang salikin, yang menjalani tarikat. Tamahlau pedang risalah yang bernama Awasiyah Ajaliyah As-Salikin li Tarikah Khalwatiyah karangan bagi Arif Billah Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Mustafa Al-Bakri
Nya ini masalah tarikat-tarikat kalut ni nan. Nya bagi orang yang tarikat nan. Dan sebagainya bagi permulaan orang yang menjalani akan tarikat khalwatiyah, samaniyah dan membaca risalah ini karena telah terhimpun segala rukun tarikat ini di dalamnya. Nya kitab karangan daripada Syed Abu Bakar Ash-Shatta. Tarikat masalah tarikat-tarikat kalut. Dan seperti kitab yang bernama Al-Hidayah Al-Ahbab Fima Lil Khalwati Minasyuruti Wal Adab, dan seperti risalahnya yang bernama Risalah As-Suhbah Allati Baina Fiha Al-Khudmah Wal Mahabbah, dan seperti kitab yang bernama Al-Bulghul Muram, adapun Bulughul Maram Fi Khalwati Al-Syam, dan seperti kitab yang bernama An-Nidhamul Qaladah Fi Kaifiyatil Ijlasil Muridin ala Sajadah, dan seperti kitabnya yang bernama Al-Minhalul Adab, kan adabnya Minhalul Adabi fi dzikri salawati wa tariqi wa auradihi, dan barang sebagainya. Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama An-Nufahat Al-Ilahiyah fi kaifiyati suluki tariqah Muhammadiyah, karangan bagi Syekh kita Al-Wali Al-Kamil Al-Mukamil Al-Qutubuz Zaman Al-Ghusul Anam Sayyidi Syekh Muhammad Al-Karim As-Samani Al-Madani. Dan sebagainya bagi orang yang permulaan menjalani akan tarikat khalwatiyah dan samaniyah, bahwa ia mengaji akan kitab An-Nufahatul Uluhiyah ini karena telah terhimpun di dalamnya segala syarat tarikat dan rukun tarikat itu, dan kaifiat tarikat itu sangat ia manfaat bagi orang yang menjalani tarikat khalwatiyah samaniyah, dan lagi tersebut di dalam itu silsilah tarikat khalwatiyah itu. Nya menyatanya kata cok tarikat suluk adapun tarikat kalut, kitabnya perlu ada baca. Mau menyahana ada baca li urat yang dengar pijat. Le mi tak baca nang kitab tu. Dan adalah telah hamba ambil kitab An-Nufahatu ini daripada tangan Syekh kita Syekh Muhammad Saman itu, kemudian maka menyuruh akan hamba membaca akan kitab ini kepada Al-Arif Billah Al-Alim Al-Amah Al-Jami' Bainal Ilmi Zahir wal Batin Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, tilmizu Syekh kita, murid Syekh kita Sayyid Muhammad As-Saman itu. Falillahil ham, nafa'ana Allahu bihima, amin. Nya nak lupa lagi kesimpulan. Kesimpulan tanya matang baksa. Dia tanya matang tak amalkan tasawuf Imam Ghazali yang tak amalkan dalam keseharian. Menyeka kitab masalah yang karangan-karangan so menuduman, karangan Syekh As-Saman nya bagi orang yang katrip-trip berat. Maknanya dah buat 3 minggu 3 nya ambil dia kaji tanya nilai. Nya aku dah lupa matang. Berarti tanya matang tingkatan rendah tanya. Nyo penyakit hati yang kena gelonggak habis ya. Gelonggak habis no. Matang ria, matang cinta dunia tu kan. Le matang masalah-masalahnya nah. Jadi dengan atas Imam Ghazali matang ka memadai bagi tanya. Nyo kau perah kelebihan tu. Apa dah baca, apa dah pelingka. Tak baca apa je kita lupa kan. Jika dah baca hai. Dan setengah daripada kelebihan kitab An-Nufahatu itu bahwasanya hamba dengar daripada Arif Billah Al-Muhaqqaq Sayyidi Syekh Sadiq Al-Madani, tilmiz daripada Syekh Muhammad Saman itu mendengar daripada Arif Billah Syekh Abdul Khaliq Al-Marjani akan nyapuan akan beda. Apa akan beda? Tilmiz Said Syekh Muhammad Saman bahwasanya adalah ia membaca kitab An-Nufahat itu kepada waliullah yang kabir, yang mempunyai karamah, Al-Mursyid Al-Wasil Syed Ahmad Al-Mukri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, amin. Tak kalah khatam daripada membaca kitab ini, maka menghimpunkan
ia akan beberapa orang yang banyak daripada ulama dan lainnya yang di dalam negeri Zabid itu, dan adalah membuat ia di dalam khatamnya itu perhimpunan yang amat besar. Maka tak kala ia melihat ia akan Said Al-Mukri itu, padahal ia karam di dalam hal yang amat besar dan gaib ia di dalam syuhudnya, dan senantiasa ia di dalam yang demikian itu hingga selesai khatam itu. Kemudian daripada itu maka ia berkata, adalah baginya musannif kitab ini martabat yang sangat besar. Ya. Jadi nasilah waliullah yang bernama dengan Said Ahmad Al-Mukri. Said Ahmad Al-Mukri nya ketumbuh kitabnya, ketumbuh. Waktu khatam ke itu ulama dum seluruh nanggro Tabid, nanggro Yaman. Khatam kitab, lagi ni pegang khatam Quran Pegang khatam Quran waktu bulan Ramadan nya pegang khatam kitab rame-rame. Waktu ke pegang khatam kitab rupanya Said Ahmad Muno Al-Mukri karam dalam ma'rifatullah. Hanaduh kecuali selain Allah. Yang kita saksikan le orang-orang lain dum. Hai orang lain waliullah hasid. Maka kepegat nyo adalah kitab yang gekarang oleh ulama adapun aulia yang sangat raya. Yang kibang karam dalam mengingat Allah berarti hana tinggal ke manusia. Ya, yang tu nak tanda-tanda roy waktu orang memang nak tinggal ke manusia. Jadi teruk tingkatan makrifahnya. Tanya menyedok mufhum kan? Dok. Wate kadok hana dipikir le pelainan, nya mufhum kan kiman dok. Kadok. Kadok jauh belang, kadok main game kan ada kan? Kadok yang namanya main game. Bu benga hana paju bu coroh hana paju malam hana paju bu. Tapi-tapi je hai fikir je tanya hoi hana dengar le kan? Kadok ba main game. Hanya contoh dok main game. Nyo kan dok main game, dok tentang melihat kekuasaan Allah. Jadi wate kadoknya nah siapa lain hanayum lewat tanya kecuali tanya. Ya. Yang kedua tingkatannya le Syekh Muno kakaram dalam ma'rifatullah. Hanaduh le manusia. Hingga selesai yang alaminya hingga selesai. Adakah kamu lihat akan sesuatu seperti yang aku lihat di dalam ketika itu? Maka berkata orang yang hadir di dalam perhimpunan itu, khatam itu, tiada kami lihat akan sesuatu. Maka ia berkata, telah aku lihat di dalam perhimpunan khatam itu ini akan segala ruh anbiya dan ruh aulia, padahal hadir segala ruh mereka itu di dalamnya perhimpunan khatam kitab An-Nufatul Ilahiyah. Wallahu walillahil hamd. Dan lagi seperti kata Imam Ghazali, okay? Tengah gekarang kitab hadir para anbiya, hadir para ulama, bahkan hadir pembesar-pembesar lum tengah gekarang kitab. Nya gen deh ge madung urinya madung. Tanya yang baik macam merasa anehnya ke aneh tak kena kerja. Gepegah urun si katanya gua sampai malam Jumatnya nah gua memang. Walaupun nah beda-beda pendapat. Nah gepegah gua malam Jumat gedang pintu. Nah gepegah gua malam Jumat hana gua rumah gedang ina balangit dunia ge rumah tanya. Tanya ke hana tak urun si kan? Tapi urun si ge tanya nah yang pakai harta mutaka, nah yang pakai rumah yang ditinggalkan, nah yang kaduh lalai dengan bu mak si tuai doa ke mak ai, sehingga urun si dalam kuburnya merasa waktu dia ketinggalkan anak ke yang model-model menandung. Yang gua rohnya gua. Teman le pendapat ulama nah berapa pendapat gua rohnya rumah. Nah pernah gebegah le ulama pernah hana gua roh rumah. Bahkan titi malam ini bak langit dunia. Pada sepertiga malamnya adapun pada malam-malamnya bak langit dunia ge tanya anak pui pegak anak lu malam. Adapun pui pegak anak lu. Pegak doi judi geroi mati geroi. Tu berka nonton Piala Dunia geroi. Hane mendoa gelo nonton Piala Dunia geroi titi malam lebih. Hanya tinggal Piala Dunia nyem doa hane tuai mendoa. Nyan roh. Yang kenyan wajib tayakini katanya. Nah, nyan wate rohnya kan dia aku bahabu dalam kosmos yang kanan kan. Anak gepa boleh doa yang terkirim. Mentok tu enggak gebah angkut nan roh buci ni. Gepa kan. Hana purle angkut buci. Buci purle Al-Fatihah, Yasin. Wate ni gaduh sibuk dengan dunia. Ke. Yang menanciknya, ulama-ulamanya hadir di dalam majlis roh-roh para anbiyanya hadir dalam majlis khatam kitab An-Nufat Ilahiyah meno.
yang dikhatam oleh Syekh Al-Mukri, Ahmad Al-Mukri. Nah, kitab belum bernama Unwanul Khalwati fi Sya'nil Khalwah, karangan Syekh kita Said Muhammad Saman, Syekh Muhammad Saman. Dan sebagainya pula yang orang yang permulaan yang menjalani akan tarikat Khalwatiyah Samaniyah ini, bahwa membaca ia akan kitab ini. Nya bagi orang yang mentarikat, nya tingkatan kedua berarti. Dan lagi seperti risalah yang bernama Aghasanah Al-Lahfan, yang Imam Barihian, karangan daripada Syekh kita Syekh Muhammad Saman. Dan seperti risalahnya yang bernama Al-Kashful Asrar Fima Yata'allaqu bil Ismul Qahar, dan seperti risalahnya yang bernama Al-Futuhat Ilahiyah fi Taujihatir Ruhiyah lil Hadrati Muhammadiyah, dan seperti risalahnya yang bernama An-Nasihatul Uluwiyah Lisadah Al-Ahdaliyah, dan barang sebagainya. Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama As-Samaniyah fi Suluki Wahdaniyah, karangan bagi Al-Arif Billah Al-Fadil Al-Kamil Al-Kamil Al-Sayyid Al-Syekh Al-Sadiq Al-Madani, jilmid Syekh Al-Sayyid Syekh Muhammad As-Saman, murid Muhammad Saman kan. Dan seperti kitab yang bernama Al-Futuhat As-Samaniyah fi Tariqah Qadiriyah, dan barang sebagainya. Yang demikian lagi kitab yang bernama Tanbihul Haq fi Haizil Farqi wa Fatihil Muta'ali fi Waqtil Aghfali, yaitu syarah bagi Nadam Sayyidi Abdullah Al-Haddad, yaitu Al-Lizamul Bab, Al-Zama Baba Rabbika ila akhiril, hingga akhir karangannya. Kitabnya karangan daripada Maulana Al-Arif Billah Said Abdullah Al-Marghani dan barang sebagainya. Dan demikian lagi kitab yang bernama Umdatul Muhtajin fi Suluki Masalakil Mufarridina, karangan daripada Syekh Al-Arif Billah Al-Maulana Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri dan sebagainya. Karangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansu, ganyan Syekh Abdul Rauf dan Al-Jawi, nyo getulis Al-Jawi berada ke Jawa ganyan, Aceh. Mamanya di Arab, punya Acehnya tetap Jawa. Betul tajak hom, betul tajak Arab. Dari mana? Dari Aceh. Nya nak tinggal Aceh. Jawa, punya Jawa kat tinggal di. Kecuali punya tak pegah na tsunami jamun. Oh nya kat tinggal ilom. Punya urang Aceh memang punya di luarnya dianggap Jawa. Jawa adanya. Punya urang Asia, punya tajak Eropah dianggap Cina, adanya dianggap awak Cina, adanya lagi bebe Cina mendung. Nya makaji getulis kitabnya karangan daripada Syekh Abdul Rauf Al-Jawi padai Aceh no. Singkil lah. Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Hidayus Salikin fi Sulukil Muttaqin, yang diterjemahkan akan dia daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan seyogyanya bagi murid yang muqtadi yang berkehendak menjalani tarikat orang yang muqarrabin itu, bahwa ia membaca akan kitab ini karena kitab ini telah berhimpun di dalamnya ilmu usuluddin yang fardhu'in dan fikih dan yang fardhu'in dan ilmu tasawuf yang fardhu'in syi. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayahnya tasawuf, tauhid, fikih malhebo kana. Dan terhimpun pula di dalamnya itu bicara zikir, zikir dan segala adabnya, dan bicara bersahabat serta makhluk dan berhimpunlah di dalamnya itu ilmu takwa, yaitu sebaik-baik bekal kita di dalam akhirat, ilmu tentang bertakwa. Yang kitab Hidayatus Salikin. Bagaimana kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Dan lagi jikalau berkehendak ia lebih daripada itu, maka baginya pula akan kitab yang bernama Syarus Salikin. Syarus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, yaitu kitab ini yang hamba terjemahkan akan dia itu. Jadi kitabnya tanya memang perlu dadat no untuk fardhu'in bekal dunia akhirat.
Daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, nyo ge ringkas daripada kitab Ihya. Mang kitab Ihya punya tadi dia kan yo thon merumpa beut. Nyo tak jak yo melasah merumpa beut aju. Lagi tu yo thon urang daya. Karangan tu po karangan Imam Al-Ghazali. Adapun masalahnya daripada masalah di dalam Mukhtasar itu, maka yaitu kebanyakan hamba ambil daripada Ihya Ulumuddin. Nyo kitabnyo dalam kitab Ihya Ulumuddin kebanyakan masalah. Maka dia lagi tak berkitab Ihya nyo. Dan setengah hamba ambil daripada Minhajul Abidin. Lagi dari Minhajul Abidin cik. Berarti sifat tak dua part lu, tapi kan dua part lu no put part no. Dan setengah hamba ambil daripada kitab Bidayatul Hidayah kal heboh. Dan setengah hamba ambil daripada Arba'in fi Usuluddin, kitabnya yang dia buat nyo. Put boh kah? Dan setengah hamba ambil daripada Nufahatul Uluhiyah, karangan daripada Syekh kita Saidi Syekh Muhammad As-Saman dan lainnya. Ada kah? 5. Dan setengahnya itu hamba ambil daripada beberapa kitab karangan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus yang tersebut dahulu itu. Nya kitab Tungku Pumno Abdul Qadir Al-Aidarus yang gecok juga tulis dalam kitab Syarhus Salikin. Makanya bagi apa kitab Ibn Sa'd Syarhus Salikin, bagi fikir gereng kitab Syarhus Salikin. Mepluh boh kitab lain. Dan setengah itu hamba nakal daripada beberapa kitab Mustafa Al-Bakri yang tersebut dahulu itu, kitab Mustafa Al-Bakri. Dan setengah hamba nakal daripada beberapa kitab Maulana Sonyan Abdullah Al-Haddad yang tersebut dahulu itu, kitab Abdullah Al-Haddad. Nanturi Abdullah Al-Haddad bacut matang cerita. Abdullah Al-Haddad menyekun para ulamanya nya salah lahir. Kiban salah lahir? Roh lahir bak akhir zaman. Padahal seharusnya kena lahir para bak level sahabat. Adapun level tabi'in. Nyamban salah ke? Mohon kan? Salah lahir. Kiban salah lahir? Roh lahir bak akhir jam. Roh lahir sekitar abad kepaduman, abad ke-10 wata lah. Abdullah Al-Haddad. Ada amli kenyang tingkatan sahabat Nabi, bahkan tingkatan tabi'in amli. Kasa boleh nyan si Abdullah Al-Haddad. Man pakan teman Abdullah Al-Haddadnya kalahi ba ujung damun. Karena Allah Taala seolah-olah getinggai saboh perumpamaan sahabat Nabi yang model menan ke sahabat Nabi. Model sahabat Nabi yang kena dai. Makanya ketinggai sirat tu hana boleh habis jamun. Hana boleh jamun sampai habis. Yang kata boleh nyan Abdullah Al-Haddad. Kemudian Abdullah Al-Haddadnya dalam budayanya mata buta. Dari lahir hingga meninggal mata buta. Hana terbayang tanya. Tetapi di kalangan para habib keturunan Nabi, Abdullah Al-Haddad adalah pengarang yang paling le kitab ke karang. Meribe kitab yang ke karang, le Abdullah Al-Haddad. Tapi mata buta. Keramah yang kejuk oleh Allah Taala. Makanya kita banyak cukup le tentang fikih nah, tentang tasawuf cukup le, tentang tauhid cukup le, wiri-wiri cukup berat-berat memang. Karangan Abdullah Al-Haddad. Cuman nazira ulama gena intip Abdullah Al-Haddad. Kiban cara gekarang kitab sedangkan ganyan buta. Abdullah Al-Haddad genyan titik benga titik uro gejak kenan bak perpustakaan, bak tempat yang le kitab kan. Bak perpustakaan nyan ke genyan gekarang kitab tapi. Na uru ya jenge. Watai pintu perpustakaan renggang bacut. Berarti dalam Abdullah Al-Haddad. Na urang jenge bangge urang bage Abdullah Al-Haddad geduk ke hadap kiblat. Lagi geduk ke semayang, geduk ke hadap kiblat. Polpen ibadah kerawai, buku dibuka kerawai, tertulis pematang yang ingin ge sampaikan pe yang dalam pikiran genyan. Nyamban cara ge karang kitab Said Abdul Al-Haddad nyamban berarti kitab.
dan genyan adalah pemimpin-pemimpin para habib yang gebunan dengan marga Al-Haddad. Pemana marga Al-Haddad? Al-Haddad nyan manaji adalah pandai besi. Urang asah-asah parang Al-Haddad. Jadi na sejarah bahkan keturunan genyan geken dengan Al-Haddad. Bahkan na usia-usianya termasuk Al-Haddad sih. Al-Haddadnya urang asah parang. Menyega asah parang le urang nyan hantumpo sampai kiamat dunia. Na tiro neumit iyo asah parang tiro ba urang tuha langempong. Hanai turi kenyan nyan Imam Al-Haddad. Nya kaya asah parang tiat. Ya asah parang imi juga urang tuha yan. Tunggu na asah parang lu tiat. Gat gak saju. Ka por mo. Hanya batah ka asah parang cukup gat tajam go keun. Bat tunggu je. Tahu? Pegah ju tunggu yang berada pada tempat pelan-pelan. Hai nya ulama ngampungnya pergi ke asah parang bagian keun. Pergi asah parang ba ulama raya keun. Maka yang kali asah parang hantu bodong pergi asah parang. Nyan ni daripada Al-Haddad, bukan keturunan Al-Haddad. Kemudian Abdullah Al-Haddadnya, nya keturunan Al-Haddad sih. Urangnya Al-Haddadnya mono adalah dia tafsirkan adalah urang asah parang hana tumpul-tumpul. Nama Al-Haddad urang andai kata gepu taubat legoknya langsung taubat dan hana istilah hana taubat langsung je ke aulia bahkan terkenan. Nazira urang cukup bro mabuk gerau urangnya. Teruklah Imam Al-Haddad ba urangnya geyu taubat. Le geyu taubatnya tinggal haju je ke aulia. Nyamban gepu taubat urang. Nya sekilas cerita Said Abdullah Al-Haddad. Namanya tanda perah panjang memang. Sahabat tanya wati hanata turi tho le Al-Haddad tho le Syekh Saman. Syekh Saman tu panjang lah mat. Nyan tarikat Samaniyah tu kan. Apa bedung kah? Awak ada? Apa bedung biu? Tengah kurang aja. Boleh nak temayang buhana. Si temayang le. Tak baca kitab kau panjang angkar wa oi tengok. Nan kitab malu. Hana tak lanjutkan lom. Kemudian karangan Solom. Setengah hamba ambil daripada beberapa kitab karangan Abdul Qadir Al-Aidarus yang tersebut dahulu itu. Dan setengah itu hamba ambil daripada kitab Mustafa Al-Bakri kalau macam lu tiga kan. Pak Leno. Hanya Abdullah Haddad. Kemudian setengah daripada hamba nakal daripada kitab yang bernama As-Sairus Suluk ila Milkil Muluk yang tersebut dahulu itu. Dan setengah lam itu hamba ambil nakal daripada kitab yang bernama Al-Ghunniyah karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang tersebut dahulu itu. Dan lagi setengah masalahnya itu hamba ambil daripada kebanyakan kitab yang tersebut dahulu itu dan daripada kebanyakan kitab yang lagi akan datang sebutnya itu dan lainnya. Dan lagi setengah masalah itu hamba nakal daripada beberapa kitab fikih yang tidak tersebut di dalam kitab ini. Walhamdulillahi wal maniyah. Jadi asal kitabnya fikih kana. Walaupun kan lagi tak tahu madum. Dan lagi beberapa kitab pada bicara ilmu tasawuf pada martabat yang pertama ini yang tiada hamba sebutkan di dalam kitab ini. Nah, kita tasawuf yang martabat pertama juga asal kitabnya. Beberapa kitab tasawuf bermula kitab tasawuf yang hamba sebutkan di dalam kitab ini memadalah bagi orang yang berkehendak membaca akan ilmu tasawuf dan ilmu tarikat dan orang yang berkehendak mutalah barang yang di dalam yang berkehendak tabahur di dalam ilmu tasawuf. Wallahu dzul fadlil azimi wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Dan lagi seyogyanya bagi yang murid yang menjalani akan tarikat ini bahwa ia mengamalkan aurat-aurat, mengamalkan wirid-wirid yang hamba sebutkan akan dia di dalam risalah yang bernama
urwatul wuska wasil salatul wali al-atqiya Sayyid Muhammad Saman, dan adalah segala aurat-aurat itu hamba ambil daripada Syekh kita Syekh Muhammad Saman itu, dengan tiada tiada seseorang yang mempertengahi akan dia. Hana urang yang sama dengan yakni adalah segala aurat adapun wirid yang tersebut itu hamba ambil daripada tangannya yang mulia itu kepada tangan fakir yang hamba ini. Falillahil hamd wa syukru alayya hadhihi ni'mah. Berarti kitabnya wiri-wiri yang dalam kitabnya langsung ucap daripada gurau tarikat aja langsung. Menyatanya kadang-kadang dia tak buat ulama-ulama hana langsung menyunyuknya langsung ucap daripada ulama raya. Ucap bak Syekh Muhammad As-Saman menong wiri-wiri. Adapun martabat yang kedua, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat manfaat bagi orang yang mutawasid, yang mempunyai hati, yakni orang yang telah sampai suluknya itu kepada perhimpunan pertengahan jalan ilmu tasawuf, yaitu orang yang telah dibukakan Allah Ta'ala dengan berkah suluknya itu, dan dengan berkah ia membanyakkan aurat, dan dengan membanyakkan zikir Allah Ta'ala itu akan hatinya dengan nur iman dan dengan ainut taqwa, dan memberi manfaat pula ia bagi orang yang muntahi, yang mempunyai ruh, yaitu orang yang arifin, yang telah suci hatinya itu daripada barang selain Allah. Nyo ka tingkatan keduanya. Nyo tingkatan keduanya tak baca mata, kadang-kadang tanya hana tak pertama lagi urungnya, tak amalkan memang. Urung-urung yang kearif billah, yang sabi-sabi tinggal kepada Allah, urung-urung yang katruk mempunyai ruh. Mempunyai ruhnya berarti ada sesuatu yang gaib. Mempunyai ruh. Padahal punya ruh dan yang pinaruh kan. Dan makam dok, makam kadok kepada Allah Ta'ala. Menyatanya dok ke game, dok ke bola, dok ke anomali yang dia dok madum dok dia tidak anomali dengan kepengan dok je kan. Dok ke peng, dok ke mulia dengan dok ke game. Dok, tapi menyedok di sini dok kepada Allah. Maka makrifah akan Allah Ta'ala dengan hakul yakin, dan kurang memberi manfaat ia bagi orang yang mubtadi, yang mempunyai nafsu, yakni orang yang di dalam martabat ilmu yakin, yang belum sampai ia kepada ainul yakin dan hakul yakin, yaitu seperti kitab Al-Hikam karangan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari Asy-Syazili. Nyo punya kitab tasawuf tingkatan kedua, getanya yang matang puturut hawa nafsu nyo hana manfaat no. Habis hotel mana berat. Lebih bermanfaat tapi kita ilmu Ghazali kau dan Syarul Salikin no lebih baik. Memang kitab hikam. Memang kitab haya, tetapi bagi kita nyo yang mata ubuk-ubuk nyo hana pak tamai kan. Hotel ta rumpuk surah-surahan tu kakon lagi berkon ko. Hanjil imnoa dia sakit kerana pulih gero dia Allah belum. Hanjil ledat, hanjil berpegang kepada amalan. Jadi amal kita nyo dak ledat hana manfaat. Akibu kucak kesimpulan le orang awam. Baik dah sembahyang liri, dak ada sembahyang piana manfaat. Yang benar ke begah? Amalan kita nyo ada ledat hana manfaat. Keburukan kita nyo ada ledat hana manfaat sih. Handa mon neraka gara-gara keburukan, berdamai oleh Allah handre. Akibat umah ada buruk hana neraka, ada ledat amalan handa mau surga, jadi hana payah amal lere. Yan. Akibat katanya le tak kitabnya kana le sembahyang. Nya hana manfaat bagi kita nyo. Kita kitab yang ka tingkatan mutawassit dengan. Syarul Salikin mentang tak ber ka bereh. Kitab syarah dan yang disarahkan akan dia oleh Arif Billah Muhammad Ibrahim bin Ibnu Ibad. Dan seperti kitab Syarah Hikam ini yang dikarang Al-Arif Billah Al-Sayyidi Ahmad Al-Marzuki, yaitu 17 baginya syarah atas Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan Ibnu Athaillah itu setengah besar dan setengah kecil.
Cukup boleh carahan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Nah yang 7 macam, nah yang 17 macam tu. 7 buah jilid pun 17 macam. 17 macam. Nah yang raya, nah yang ubud. Nyan katanya hana tak bermanfaat. Bagi orang-orang yang amalkan tarikat, yang perle. Suluk le menduaga siapa? Tamurno suluk le betul kan? Tamurno zikir-zikir le betul berikhlas kerana Allah Taala, ilmu mendalam, baru dah baca kitabnya. Adapun baru dah bagi kitabnya. Dan seperti kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah ini yang karangan bagi Al-Arabillah Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Ilan Al-Naqsyabandi Al-Makki. Nyan syarahan nyan sit. Dan seperti kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah ini yang dikarang bagi Al-Arabillah Al-Muhaqqiq Syekh Ahmad Al-Qusasi Al-Madini, tetapi Syarah Hikam Ibnu Athaillah bagi Said Muhammad Ahmad Al-Qusasi ini sangat dalam bicaranya. Itu daripada segala syarah hikam yang tersebut itu, dan lagi beberapa syarah hikam Ibnu Athaillah yang tiada hamba sebutkan namanya di sini. Nya punya kitab karangan Imam Qusasi, nya cukup mendalam, berat hat mendalam. Nya karak-arah hanya dapat cari kita yo. Nya tanda tu banyak ada pun yo. Ceritanya pula ini. Dia banyak dah baca. Yang dia ukur dah sambung long yo. Cukup panjang pembahasan long. Yang boleh pegah nyo ilmiah tahu yang tingkat pertama tanya. Nyo tetap antara gigit tanya. Kecuali kai puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun dah puasa tapi tak mamai tarikat tapi kan. Nya gaje mamai yang tinggi-tinggi. Nya nganggur anak tu relay. Karena dalam sejarah yang memang ahli tasawuf tinggi kan, dan urmalim long kan, nya imam bagan menyan masa katanya Abu Ya'mur Dawali. Nya Abu Ya'mur Dawali nya orang turi Allah Al-Arabillah tasawuf tingkat tinggi long, balanya long bagian ilmu pi tingkat tinggi je, mandu tingkat tinggi. Namanya katanya orangnya nah yang malim, tapi hana malim hana arif billah, cuma yang farduin matang, alim fikih. Hana bagian tarikat, hana bagian fikih, hana mendalami untuk ji. Adapun kadang-kadang tanya siapa bidan. Sembahyang mudah-mudahan tidak dilat. Kenapa? Yang penting tabut-tabut aju untuk tak amalkan OBE, tak amalkan eleh, yang wajib-wajib ambil tinggal. Pernah ada tanya? Ada pertanyaan? Urin ada pertanyaan? Dulu apabila kepada makanan yang jenis mendarah ini itu berarti ya. Memang dalam ilmu suluk menan menyepajuh makanan mendarah hana sengaja. Hana ada depa karuh ada pajuh. Sebenarnya kalau makanan mendarah sebenarnya makanan yang dari hewan. Contoh ji susunya dari hewannya hanya pajuh, hanya jib. Madunya dari hewan. Walaupun kan darah, madu kan darah. Dia manuk titik yang boitik bo manuk madu sama. Nyan menyatakan makanan yang jenis hewan. Nah jenis-jenis atas hewannya madu menyengaja langsung batil suluk payah tamang 3 truk. Payah pertama 3 truk le gurai ya. Le gurai tarikat. Menyahana sengaja ada paju, nyan manau taubat, nyan menang peraturan je. Maksud pada paju, pada ka boitik kau menukan hana teteh. Nya kake nyan je manau taubat tamang ju, hana payah tamang le gurai. Tapi punya ka sengaja ada paju, nyang ka payah tamang bagurai payah pegah. Itu kenang dia dua ga tu. Apa ni sengaja ada paju, tu apa ding si manuk lan suluk ni. Anjir kian. Nah perbedaan memang. Dia kan. Dia dah berapa betul ke? Jadi mana kejadian ji? Nya punya kalut lun hana tak mendalam lom teman hal baca-baca si kan. Suluk dengan kalut nyan duanya jalan untuk menuju Allah, man duanya menuju Allah. Teman na sebagian ulama gepegat tata cara tun makanan untuk truk ke Allah.
Karena menyela makanan nak le dengan tu. Le dengan hana ibadat. Adapun le makanan le maksi dah ju bang kalau maksi ka dosa kepada Allah. Maka wate gepedit makanan yang geyu puasa lom, marelo makanan pi hanjit tro cuma makanan yang tumbuh-tumbuhan yang je paju. Akhir ibu katanya merasa bagah taklid tak ingat dosa, tak tim taubat kepada Allah dan mudah buat ibadat. Tegak tu. Bagi urang-urang sakit kalau kelele dah paju makanannya lan tolong tegak kelai. Nah, tapi ente wate hai ke tolong kat sakit kelai. Nyan tak boleh. Teman menyesuluknya hanjit paju makanan yang hewan. Dan ulet top cit walaupun hana top madum hana ya geno ya gede ulet top cit ote jak tu bi ulat top cit ulet tapi jid dan je pegah abang dengan orang yang perle-perle dia mupat inan cit dan hana ya buka-buka ulet yang buka-buka uletnya gede cit le gure hanji buka-buka ulet uragam urinang sama uragam apalagi urinang. Jadi tok boleh walaupun hana getok habis, getok untuk jet rauh jalan matang. Cuman jika urang cik menan dekat getok, yang namun tetap natup cik nan. Natup boleh cik punya katanya tolok. Bek tak geno tak gede ndak tak motor kau, tak Honda kau, hawa tu Honda, ndak tak motor, hawa ke motor. Hanya gepegada hawanya mendung. Jadi tok boleh. Perahaba je tapi yang mendem-mendem matang. Sabar tu nyaganya berarti punya ibadat tolok. Sabar tu zikir lang suluknya zikir lang mati. Na yang 5,000, na yang 70,000, na yang lelom kan. Zikir ngati. Antu nak pelajaran-pelajaran zikir ngati lehnya baru nak zikir dengan lidah. Nak pelajaran kedua ya, nyan bagian suluk. Teman menyekalutnya zikir dengan lidah. Dalam kalut zikir dengan lidah. Antu nyo kata cok kalut. Sebenarnya kalutnya kan somro. Getanya kata somro. Tatup madu-madum. Nya hana deh le urang, nya hana le urang. Beda dengan teluk nak tak urang, nya hana deh le urang. Kata tup muka-muka madum. Untuk dalam ibadat dalam kamar katanya ibadatnya nak gejuk tarikat lain lom, nak gejuk tarikat tahlil. Nak gejuk tarikat Samadiyah. Nya amal Samadiyah habis nan re. 20,000 harga. Paling kurang 40,000 harga. Kemudian nak amai-amai tahlil la ilaha illallahnya tu 70,000 harga. Baca dengan lidah madum-madum. Nya punya kalut kebanyakan amalan ji dengan lidah. Sengaja apa je? Hawa apa je? Berarti sengaja apa je kan? Menyelam suluk sengaja kepada makanan mendarahnya bata suluk payah tamu 3 tu baru re. Bata sih payah tamu 3 tu. Tapi sampai berapa? Ya, nya muno berarti. Hana muno. Yang kenyang lagi orang sembahyang berkhabar orang dengan sembahyang ya demi sembahyang dah. Yang kenyang berarti menyatakan ke kalut ubebut kan bagi orangnya teman ya somro mendan sihat. Bek kenyang. Bek sampai kan bek rumah na, rumah bunga ke cucu ke ha. Rumah bunga cucu bunga gana tu ha. Akhir bu dah tak kena bahagian peluru. Kakak berkhabar tapi menyo kalut ubebut kan. Kalau bebut kan hanya berhabar Maya berhabar ke batu sampai sebenarnya payah pertama tapi memang batu sampai hilang majuan. Bahaya teman-teman. Muno nyan. Nyan sebenarnya katanya kau pergi motor. Bang kata tuan tarikatnya istilahnya kau belum motor le ayah hati le urang cik kau belum motor. Kau belum motor cukup lagak Sabah, motor Innova, kau pasang hati-hati kau bom menye. Kau kejuknya tinggal 8 meter, anggahan dayak jak.
Handa ya motor inang gero inan. Hai tabu hana tama mai. Wate kalu hana tak kalu danyo gaduh rugah ba gero tu. Nyan na motor angkem keratan gero inan ijak tiku ya tu mi gero. Angkem mana ibarat ji. Ha. Kalau urang apa ataupun urang malam. Urang malah juga apa kalut. Ha, urang malam. Punya kalut memang nyotun pegahaba 20 huruf 10 huruf kan. Pokoknya pada huruf yang dah kalut. Tapi punya kalut dia pada makanan-makanan secara bebas. Tapi hang bila le secara bebas gesek lawan pada ni bu huruf lebo hotel dia pada. Hai malam pi dah pada bu, buka puasa pi bu. Subuh bulam. Teman makanan you prediksi teman je pada jam darah je pada. Memang dia berapa menyada berapa betul. Tak terbit tempatnya. Tak urang, tak kaule. Nya urang suluk urang kalut. Magi panjara kalau buka kaule. Nah kalut le berarti kada urang. Berarti mono kesimpulan urang yang kalut-kalut macam buka kaule nyan nya bebunya bagi gue hirmo tak le. Hai mono wate kalau de kana beut bunga kana beut cauro kana beut beun tu kana sembahyang jamaah so kurang-kurang ji sembahyang jamaah kana memang kanya nak urang kalu apa kaule pegahaba kaule tubi tempatnya Selagi buka kaule kadang dia ada mano cauro. Oh be gemano bak tempat yang umum payah sirau. Oh buka kaule bak tempat sirau je. Menyelang kamarnya kasiro tu yang di dalam tabingnya dalam kelumbunya kaji buka hana YouTube tapi wate tadabi ulu ada tutup dan menyalah hanya berhabang orang tulis je getubin ulai-ulai buka menyatu mulai menyatu mulai SMS-nya anjir tapi nak tempat-tempat gelarang habis bernama HP sit sabar punya kata bernama HP yang kapal lawan kalau ilom kan karuh dah lain hai kada HP kira tu jadi tulis bak kertas adapun WA nya dibolehkan angka punya buka oleh pegahaba orang enggak betul kalut hai muno yang kali bubuh barakah nya hukumnya dah bubuh tak tingkatkan dua euro kedua euro nyan home cerita yang tu bak gerai tarikat dengan kalut lah si bilion menyejit di bawah si bilion kak kejut kita segala gaya yang jin yang kalut dia kak ikat tu pasal nya muno jin yang kagikat dalam belum puasa memang kagikat yang sabab penafsiran memang jin juga ikat tetapi manusianya untuk dipupuk keburukannya kan pengaruh jin tok na pengaruh nafsu sabab tu menyenapsu hai datun nyan dah najin dia dah pupuk keburukan sit barelon jin yang kagak ikatnya jin yang halu jin yang kasar nak ikat tu ngon tu haji yang kata pakai beda sembahyang ya. Urang-urang yang pakai kata yang bab bubuk yang naga kan. Nyan kan jin halu. Oh jin kasar. Nyah nak ikat. Adapun nama nak ikat jin dalam bulan puasanya karena rahmat le dah maka ge kena kai ikat jin. Bubuh nak ikat. Nyan le penafsiran hadisnya. Karena dalam bulan Ramadannya cukup le rahmat, ge kena syaitan habis ikat madum. Padahal nak ikat. Karena le dah rahmat makanya disebutkan dalam hadis nan yang kinayah ke nama mana kinayah nama mana yang hakikat tentang ikat jin nah yang kemana berarti menyekabarkan tak kalut-kalut nyom nya tak kalut lom bekli berapa bekli berapa ule top ule nyan padu ro 10 ro ke 10 ro 20 ke 20 nah
Setidak ji muno kahana kalut ganyan nak sembahyang jamaah. Barnya lom ka ge pelara mata ganyan. Ge pelara mata punya gampung ke macam tu dah tu punya kalang ngalang kelembu yang apa benda nak. Punya pahala kalut kahana hai ka batu. Na pahala masa bak tiju magai pada ketuk pun. Pahala merati, pahala zaman tu, pahala beun ke, nabe beun ke. Bagi pahala jaga mata, jaga lidah mandu manan. Kadang punya kalang kalut tanya ka, tak jaga alom ka siro dinan. Menan si urung suluk, lalu suluk. Baju si, baju huju. Yang mudah menan, nyan muno kana jamaah. Tapi muno nyan tu ibadat ibadat. Nya ka baju makanan lele beda keun ko ti makanan butok mendak baju le nyan tu bag sembahyang tarawih ka lele helen tu tang-tang nah. Tapi le sembahyang tarawih tu wate ya amat HP nya sampai poh 2 ini pakai makanan masalah. Tanya menanjin tu. Mamanya urang hana kerja pergi kampung ro geinan sembahyang tilat-tilat wate kagar urang je. Nya menyata banding bak bro cik. Beda banding bak bro lah, tapi ni kebak yang paling gelom. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم